Ketua Umum, ini hak saya bicara, cukup. Anda tidak terima urusan Anda, karena Anda yang menarik saya kemarin. Pernyataan di depan sidang dicap orang nggak baik. Anda ini yang mempidanakan kita, itu pasien dipidanakan. Anda ini melakukan kriminalisasi pasien, kriminalisasi dokter, kriminalisasi rumah sakit. Anda yang mempidanakan. Jadi saya berhak untuk membela diri karena saya yang akan penjara, bukan Anda. Iya. Kita dicatat bahwa wali kota Bima Arya, wali kota Bogor, sekaligus sebagai kepala Satgas COVID-19 di pengadilan yang mulia ini telah melakukan kebohongan di atas kebohongan. Astagfirullah, kontan Bima Arya langsung kena azab. Masalah besar langsung menggerogoti wali kota ini. Simak berita ini sampai selesai. Pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto diperiksa tim penyidik Kejaksaan Negeri Bogor, Jawa Barat. Bima Arya diperiksa terkait dugaan penggelembungan anggaran pembelian lahan relokasi PKL Jambu 2 senilai 43,1 miliar. Daftar hancur. Kenapa? Mengundang kehancuran dari Allah. Thalathu da'awatin mustajabatun. Mustajabatun la syakka fihinna. 3 doa-doa yang akan dikabul oleh Allah dan tidak perlu diragukan lagi. Yang ngomong bukan kami, tapi yang bersabda baginda Nabi, yang tidak berucap kecuali dari wahyu. Jadi gimana dengan orang-orang yang bersolat tapi dia tetap mencaci maki keturunan Nabi Muhammad SAW atau mengingkari keberadaannya? Maka nanti Allah SWT yang akan menilai. Kalau dia mengingkari itu karena kebencian, maka coba kita pikir pakai logika. Anda bersolawat kepada Nabi, tapi Anda membenci keturunan Nabi. Apakah yang disolawati itu akan mencintai Anda? Mana yang lebih bagus? Anda mungkin jarang solawat, tapi hatinya penuh cinta dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Tentu yang paling bagus ya banyak solawat, tapi hatinya juga mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan mencintai keluarga Nabi ini perintah Quran. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata qurba. Katakan oleh Muhammad, aku gak minta upah kecuali kamu mencintai keluargaku. Berarti kamu menyalahi perintah Al-Quran. Selama masih ada keluarga Nabi, maka hukumnya wajib untuk dicintai. Adapun dalil tentang keberadaan keluarga Nabi tadi udah kita sampaikan banyak sekali. Di antaranya wasiat Nabi untuk umat agar gak tersesat kan 2 hal, kitabullah wa itrati ahli baiti, Al-Quran dan keluarga Nabi. Ini pegangan umat agar gak tersesat. Lah kalau Al-Quran dan pegangan dan ahlul bait menjadi pegangan agar gak tersesat, berarti keduanya akan selalu ada. Begitu juga sabda Nabi yang lain, semua keturunan dari jalur laki-laki kecuali aku melalui jalur putriku Fatimah. Berarti cucunya daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Nabi juga bersabda, ahlul baiti amanun li ahlil ardi. Keluargaku itu adalah pengaman untuk muka bumi ini. Banyak sekali tentang kemuliaan ahlul bait Nabi. Kalau Anda ngingkari, berarti Anda ngingkari hadisnya, ingkari ayat Qurannya, bahaya nanti itu. Karena itu perlu belajar lagi. Kalau Anda nggak bisa cinta, nggak apa-apa, tapi jangan benci. Yang parah itu udah nggak cinta, benci, tambah lagi ingkar. Ini yang parah. Tuding Bima Arya bohong untuk celakai ulama di sidang HRS. Tokoh Papua kritik keras wali kota Bogor. Tokoh masyarakat asal Papua, Chris Wamea, menuding wali kota Bogor Bima Arya berbohong dan sengaja berniat untuk mencelakakan ulama.
Hal ini merupakan imbas dari pernyataan Bima Arya dalam kesaksiannya di kasus swab tes COVID-19 Habib Rizik Syihab di RS Umi Bogor. Kris Wamea angkat bicara soal kesaksian Bima Arya dalam sidang tersebut. Menurutnya, Bima sengaja berbohong untuk mencelakakan ulama. Ia juga menyayangkan Bima Arya yang dianggap tidak mampu mengayomi semua warga Bogor dengan baik. Sebagaimana diketahui, Bima Arya baru saja bersaksi dan mengungkapkan alasannya memproses hukum Habib Rizik Syihab. Bima menjelaskan alasan Satuan Tugas COVID-19 memproses hukum tindakan HRS ini semata-mata untuk memberikan pembelajaran bagi semua pihak. Ia juga membantah perlakuannya terhadap HRS ini dilakukan atas motif politik. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya berusaha agar warga Bogor tidak terpapar corona. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan Habib Rizik Syihab dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum terkait kasus tes swab di RS Umi dengan terdakwa Habib Rizik Syihab, Dr. Andi Tatat, dan Hanif. Selain Bima Arya, terdapat sejumlah nama lain yang menjadi saksi seperti Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustian Syah, anggota Satgas COVID-19 Kota Bogor Vero Sopacua. Selain itu, ada pula nama mantan Kepala Seksi P3MS Dinas Kesehatan Kota Bogor Johan Musalih dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Dr. Srinowo Retno. Ramai-ramai diserbu warganet, Bima Arya diingatkan kematian, azab, hingga didoakan terus sehat. Dampak dari kesaksian Wali Kota Bogor Bima Arya dalam persidangan kasus Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 14 April lalu rupanya berbuntut panjang. Akun Instagram Bima Arya @BimaAryaSugiarto nampak diserbu warganet tentang kesaksiannya pada persidangan. Mirisnya, banyak komentar miring terhadap suami Yani Ardian ini. Mulai dari mengungkit ketidakadilan kenapa dugaan pelanggaran protokol kesehatan lain tidak dipermasalahkan. Bahkan unggahan terakhir yang diposting 2 hari lalu nampak digeruduk komentar warganet. Hingga Kamis 15 April pukul 1 siang, tak kurang dari 5.665 komentar dan 54.000 warganet menyukai postingan itu. Padahal unggahan itu terkait geliat UMKM Bogor di tengah pandemi dan bukan soal persidangan. Warganet pendukung HRS mengingatkan Bima Arya soal kematian lantaran dituding berusaha mencari-cari kesalahan Habib Rizik saat ex-pimpinan Front Pembela Islam itu dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Siap-siap sakaratul maut Anda, Pak. Bernafsu sekali memenjarakan seorang ulama. Kasihan keluarga Anda, anak-anak Anda akan termakan mubahalah ulama, tulis @Gibraltar. Anda duduk di kursi dengan sumpah Al-Quran. Apa yang Anda ucapkan akan ada pertanggungjawabkan di Yaumul Hisab. Tidak gampang lolos dari hisab, apalagi menyakiti ulama keturunan Rasul. Apa gini cara melindungi warga, tulis Ima Wasali. @Bima Arya, Anda akan terima resikonya karena Anda yang melaporkan IBHRS dengan tuduhan bohong. Ulama dan habaib serta umat Islam sebogor akan meminta pertanggungjawaban Anda, kata @Ali Habsyi. Semoga warga Kota Bogor dijauhkan dari azab karena pemimpinnya mengkriminalisasi ulama, tulis @Peti Patria. Namun ada pula warganet yang mendukung dan mendoakan Bima Arya agar sehat selalu dan semangat dalam menghadapi persoalan ini.